Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih pengenaan atau pelaporan SPT tahunan ketika KK, kepala keluarga, PH atau pisah harta, MT menjalankan terpisah atau HB atau hidup berpisah. So, stay tune ya. Oke, Sobat Atax, sebenarnya untuk kita melaporkan SPT tahunan orang pribadi itu ada 4 cara. Jadi yang pertama adalah KK atau kepala keluarga. Nah, dari sistem KK ini, istri tidak perlu melapor. Tetapi kalau misalnya istri ini mempunyai NPWP terlebih dahulu pada saat sebelum menikah, lalu pada saat menikah ingin NPWP-nya ini ditutup saja bisa loh. Jadi ajukan aja penutupan NPWP ke kantor pajaknya istri ini, lalu ketika sudah ditutup dapat surat keterangan penutupan NPWP, mulai tahun depannya silahkan laporkan seluruh aset-aset penghasilan lewat NPWP suami. Kenapa kok di NPWP suami? Karena ya Indonesia ini menganut yang namanya patriarki, sehingga ketika satu keluarga itu menikah ya dianggap yang mempunyai NPWP atau penghasilan utama adalah suaminya. Sehingga ketika istrinya ikut bekerja, it's okay, nggak ada masalah. Jadikan satu aja laporannya di NPWP suami. Contoh nih, misalnya suami mempunyai bukti potong 1721A1 dari perusahaan. Istri juga mempunyai 1721A1 dari perusahaan. Gabungin aja. Biasanya nih kalau digabung bisa jadi naik ke layer yang lebih tinggi. Kalau misalnya layernya suami adalah lapisan kedua, layernya istri juga lapisan kedua, bisa jadi ketika digabung naik ke layer lapisan ketiga. Nah, disitulah ada yang namanya kurang bayar biasanya. Silahkan ketika sudah dibayar, kurang bayarnya kita laporkan lewat NPWP suami. Yang kedua adalah tentang PH atau pisah harta. Pisah harta memang menjadi satu pilihan bagi para pasangan yang ingin menikah maupun sudah menikah, karena setelah putusan uji material di Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah tahun 2017, itu boleh loh mempunyai perjanjian pisah harta setelah menikah. Nah, pada titik ini, perhitungannya hampir sama antara PH dan juga MT atau memilih terpisah, yaitu perhitungannya akan penghasilannya digabung dulu, baru nanti akan dibagi proporsional. Kurang bayarnya pun juga akan dibayarkan secara proporsional. Jadi ketika penghasilan suaminya berapa, penghasilan istri berapa, silahkan digabung aja, lalu ketemu PPh terutang. PPh terutang nanti akan dibagi proporsional. Penghasilan suami dibagi total, dikali PPh terutang, penghasilan istri dibagi penghasilan total dikali PPh terutang. Nah, silahkan dibayarkan proporsional. Yang ketiga adalah MT. MT ini mirip sih sama PH, yaitu memilih terpisah artinya MT ini. Jadi MT ini adalah salah satu mekanisme kita juga melaporkan pajaknya suami dan istri, NPWP-nya sendiri-sendiri, laporan SPT tahunannya juga sendiri-sendiri, tapi tidak ada perjanjian pisah harta. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada perjanjian pisah harta tapi mau sendiri-sendiri, ya silahkan. Tetapi cara perhitungannya sih sama seperti kayak yang PH tadi, yaitu harus digabung dulu, lalu akan dibagi proporsional. Ya mungkin bagi sebagian orang, waduh ribet banget nih, ya sudah. Sebenarnya ya NPWP istri bisa ditutup aja, gabung ke NPWP suami. Yang keempat, yang berikutnya adalah tentang HB alias hidup berpisah dalam putusan hakim. Kalau memang sudah hidup berpisah dengan putusan hakim, ya sudah akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri. Sehingga si pria juga akan melakukan perpajakannya sendiri, si wanitanya juga akan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, SPT tahunnya sendiri-sendiri. Tidak perlu penghasilan digabung atau dibagi proporsional, itu tidak perlu. Nah, sekian penjelasan video dari saya tentang gimana sih pelaporan SPT tahunan, tentang KK, PH, MT, atau HB, ya lebih enak mana dan lain-lain. Silakan juga dipertimbangkan bagi para Sobat Atax di luar sana. Mungkin next time akan saya sajikan tentang contoh perhitungannya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsepnya dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Silahkan like, komen, dan juga subscribe. Dan juga follow Instagram kami di Atax Indonesia. Dan juga download aplikasi Atax Indonesia di
Play Store maupun di Apple Store. Terima kasih, ingat pajak, ingat ATAX. Sampai jumpa.